buat Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih skip dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hongkong, pengen endorse sama Maya. Dan mau hotelnya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya, doain aja. Kalau semua lancar, pengennya sekali liburan di Eropa. Pengen sekali lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia, ya kita lihat nanti deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya no komen ya. Gak apa-apa. Orang kan bebas bikin komentar. Maya kan gak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang tentang Maya. Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong. Maya senang followers setiap hari terus nambah. Tapi Maya gak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Maya sinetron, belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Oke, kakak-kakak, segitu dulu ya. Terima kasih. Halo? Iya, Mbak Lucy? Iya, manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Kayaknya beda kok. Oke, nanti saja di Singapura sekalian. Iya, Maya mampir. Iya, Tante. Bye. Ah, sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakannya. Mana diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas, mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu semuanya palsu, pura-pura, dan lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan. Ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Tidak bisa lagi aku berbaur siapapun. Ibu, ayah, atau teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Kalau semua sudah dicuci, cabai, bawang, serai, daun jeruk, diiris ini sampai habis. Simpan di mangkok. Terus kita tambahkan garam, gula, air jeruk nipis, diaduk sampai rata. And then, sekarang kita panaskan minyak di wajan. Lebih bagus lagi minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang kita siramkan ke dalam mangkok. Praktis kan? Tara, ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, tidak semua sambal di luar. Ada yang diiris-iris seperti sambal mata Bali.
Atau sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Sampai di sini dulu mengenai Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, tinggal diedit. Minggu depan posting pas weekend. Makanya sih komen-komen sambal kayak gitu. Karena selalu saja ada yang komen seperti ini. Kurasa ini komen ke 823. Aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Malah ada teman bilang begini. Kamu bikin konten kayak emak-emak. Lama-kelamaan badan kamu bawa sambal. Apa kiranya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu, bukan? Aku juga dulu berpikir begitu. Iya, apa kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku sukai. Selagi itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa melakukan apa yang tidak aku sukai? Walaupun kata orang tidak akan membuatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal bermacam sambal dan belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat, kayak sambal dadak atau sambal cibiuk di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu ini. Juga harum dan kemanginya. Atau sambal yang pedas sangat, kayak sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal hijau itu menimpa daun singkong rebus dan nasi hangat. Atau paduan pedas dan asam, seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, Aceh. Jadi tidak cuma satu dua sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan macam-macam olahan. Dengan udang, ikan, terong, kecombrang, dan terasi seperti di Sunda. Di Sumatera, namanya sambal belacan. Dari pamanku, aku dapat info. Di kampungnya, di Payakumbuh, ada yang namanya sambal unja. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, dimasukkan ke dalam bambu, lantas diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang, tapi itu untuk konten berikutnya. Kebanyakan, entah kenapa, orang Indonesia memang suka sekali sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya ikut enak. Dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu, sambal itu bukan hanya sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi dan pegunungan punya jenis sambal yang lebih beragam ketimbang masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan pesisir. Sambal-sambal mereka lebih pedas, sedang sambal-sambal dari daerah dataran rendah biasanya bercampur manis dan asam. Sambal-sambal yang kebanyakan semua bahannya diiris-iris. Sebenarnya sudah terlalu sering aku sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat, tapi oleh para lelaki yang malah mengomentari dandanan, pakaian, mode rambut, sampai wajah dan bentuk tubuhku. Nah, gitu. Sekarang kamu kelihatan cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak merasa dipuji, melainkan aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa
mengabaikan ejekan pada kontenku. Tapi tidak dengan komentar-komentar yang satu itu. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Dan itu belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku. Halo, Maya? Lagi nyantai, Mai? Kenapa? Terus, sekarang kamu di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Maya? Maya? Kenapa menangis? Maya? Maya? Halo? Hai, sorry, gak lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, dan buat kelompok. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih sih dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada les sepatu kelompok, pengennya sama Maya. Dan mereka tuh juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang yang bukan diriku.